What's up? Gue balik lagi sama Michael Diego. Selamat datang di channel yang gonta-ganti nama terus, subscriber nggak nambah-nambah, yaitu Amar Michael Diego. Sekarang channelnya di gue ganti jadi Esija. Gue harap ini jadi nama terakhir gue di channel ini karena ini harapan terakhir gue di YouTube. Sekian lama gue di belakang layar, semoga aja konten ini ada yang nonton. Di video ini gue mau bagiin dokumentari dan perjalanan karir gue sebagai editor. Gue berharap konten ini bisa jadi video yang bermanfaat dan juga bisa sedikit ngasih edukasi yang baik dan motivasi buat lo. Ya, selamat datang di channel Esija, episode pengen konten part 1 vol 1. Oh iya, bilang syuting bentar doang. Ya, ya. Ini opening jalan ya. Kamu bisa temenin aku nggak? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku senang banget karena aku bersama siapa namanya itu? Hari ini kita berdua mau reaction sinetron aku yang kemarin itu tuh sempat viral ya. Sama Bang Alex. Anjay. Katanya ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang sering nyari kuliner di daerah Tangerang Selatan. Oke, ini lebih deket rumah gue sih, Kak. Iya, rumahnya deket banget. Iya. CCTV aku. Sana tuh, sini. Tapi aku takut loh, si Alex emosi bener. Aku jadi takut. Video ini bukan cuma dokumenter karena gue bukan Zoet yang judulnya Me at the Zoo. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. YouTuber pertama di dunia yang upload konten vlognya sampai 400 juta kali ditonton warganet. Ya, tapi video ini untuk pembelajaran buat kalian semua betapa pentingnya kalian menghargai waktu, disiplin dan komitmen. Ya, dari dulu gue hidupnya di warnet. Menurut gue karena emang pelarian main gue satu-satunya yang aman cuma di warnet doang. Tapi salah banget. Itu jadi bumerang buat gue karena berkat warnet gue jadi tahu dalamnya internet kayak gimana, ganasnya film biru kayak gimana. Tapi better daripada gue nongkrong di jalanan 1 tahun sampai 3 tahun, gue jadi berandalan. Daripada gue jadi berandal, mending gue jadi hacker abal-abal gitu kan, daripada gue harus jadi ke wise versi tukang seblak. Yang kurangnya di gue, yang pertama itu dukungan dari teman, yang kedua dari lingkungan, keluarga, dan juga dari materi yang pas-pasan. Termasuk orang tua gue, materi orang tua gue berkecukupan yang bener-bener pas untuk biaya sehari-hari. Mungkin biar agak santai juga gue mau sambil nyebat. Tapi alhamdulillahnya setelah gue di Jakarta, gue jadi belajar. Alhamdulillahnya setelah gue di Jakarta, gue jadi belajar banyak hal gitu. Awalnya yang tadi nggak bisa ngedit, jadi bisa ngedit gitu kan. Gue dari Bandung tuh modal cuma ngeditin shoot doang. Waktu itu gue ngedit langsung dihadapin sama PC. Lu bayangin, dan tadinya gue ngedit di KineMaster, di InShoot, KineMaster, dari KineMaster, tiba-tiba langsung ngedit ke laptop. Lu bayangin, gue megang waktu itu langsung ke Adobe After Effects sama Premiere ngentol. Udah mati, gue datang ke sana langsung gue operasional gitu kan. Talentnya langsung syuting waktu itu. Pertama kali dia bikin konten reaction dan itu gagal upload, anjing, gagal upload. Tiba-tiba filenya korup ya kan, dikarenakan waktu perpindahan file belum beres pindah udah dicabut. Ibaratkan lu mau pindah rumah tapi setengah-setengah gitu kan, filenya patah di jembatan. Akhirnya itu gue belajar, oh berarti gue nggak bisa mindahin file waktu proses perpindahannya, gue stop itu nggak bisa. Apalagi waktu gue pindahin itu gue belum sempet lihat nih berapa giga filenya, otomatis kan berat.
kan berat banget kan. Shit man. Untungnya majikan gue masih, karena kan gue juga masih baru juga di sana. Nah, selang beberapa hari gue di sana, gue udah belajar soal Adobe. Tama-tama sedikit gue belajar kayak cara saving video kayak gimana, terus juga editing di Adobe Premiere tuh kayak gimana gitu kan. Sedikit gue belajar. Berkat itu gue sampai bisa megang katu-katu, pertama katuka. Gue banyak salah, tapi gue selalu belajar dari kesalahan itu. Kalau misalkan gue salah lagi, gue belajar lagi, salah lagi, gue belajar lagi. Tapi nggak bisa, gue harus ngebebanin orang terus tuh nggak bisa. Nah di situ selang beberapa setengah tahun, akhirnya temen gue yang nawarin gue kerja di situ, si Dira, cabut, dan gue tinggal sendiri kan di situ. Gue bertahan selama tahun setengah. Tiba-tiba bapak gue jatuh sakit. Pas banget komputer gue kena virus. Anjing. Akhirnya bapak gue sakit. Gue ditelepon. Gue sempet bertahan waktu itu karena gue masih mikir, karena gue nih kalau misalkan gue bertahan di sini, gue bisa dapet jenjang karir. Gue terus berusaha, gue fokus juga kerja di sini, gue bisa bantuin bapak gue yang sakit di rumah gitu kan. And then tetap useless. Gue nggak bisa ninggalin bapak gue di rumah karena bapak gue nggak ada yang jaga. Mama gue nggak bisa 100% menjaga bapak gue. Sebelum gue pulang ke rumah, bapak gue dirawat sama mama gue sampai akhirnya mama gue jatuh sakit. Di situ gue belum sempat langsung balik ya, belum sempat langsung resign, tapi gue bertahan 3 bulanan sebelum gue bener-bener balik ke rumah. Dan pas gue balik, gue nggak bawa apa-apa karena istilahnya gue belum dapet jenjang karir gue sebagai karyawan. Course kalau misalkan lu pengen jadi karyawan, lo harus tunjukin karakter yang terbaik lu kayak gimana. Gue nggak mau cerita banyak soal sistemnya kayak gimana. Intinya gue balik karena orang tua gue sakit. Gue balik ke rumah. Selang beberapa gue nganggur di rumah, akhirnya gue dikontak sama Arjun Kabul. Dia waktu itu lagi di Bandung. Nah, cerita gue kenal sama Arjun Kabul ini, boy. Cerita sama Arjun Kabul ini karena majikan gue Cika ini dulu. Cika ini kenal sama Alek Bijar. Gue dikenalin dari Cika ke Alek Bijar. Gue juga sempat ngeditin kontennya Cantika di TV yang judulnya Sekonyong-konyong Godir. Itu di series film. Alhamdulillah gue juga banyak masukan dan pengalaman juga di situ, dari tahap editing, pengambilan, shoot segala macam. Gue belajar banyak dari Cantika. Gue kenal Alek Bijar, gue kenal Arjun Kabul. Pas gue sampai di Bandung, gue dikontak sama Arjun. Di situ gue mulai ngambil freelance dari Arjun Kabul. Dan sampai saat itu gue ngambil freelance sambil gue stay di Bandung. Sebelum gue ngambil freelance, gue sempat nganggur di Bandung. Gue nggak tahu mau ngapain karena kan gue udah nggak kerja lagi. Orang tua gue sakit gitu kan, gue mau dapet pemasukan dari mana? Sedangkan gue udah malu minta sama orang tua gitu kan. Tapi gue punya kakak yang baik sama gue. Dia agak keras kepala juga. Kakak gue akuin dia keras kepala. Kakak gue keras kepala. Keyakinannya kakak gue keras kepala dan agak keyakinan. Cuman gue selalu merendah karena mau setinggi apapun gue ngomong, posisinya dia tetap kakak gue. Gue nggak mau bahas jauh tentang keluarga gue. Intinya just stay on my home. Gue hampir lost lagi waktu itu. Dan nggak lama setelah gue stay di Bandung, gue dapet freelance dari Arjun Kabul. Akhirnya Arjun ngenalin gue ke Ki Maulana. Dari situ gue dapet relasi lain. Arjun ngenalin gue ke band gitu kan, band Nation TV. Gue sempet lama juga sama mereka dan gue sempet kerjain beberapa project mereka. Ada beberapa project yang emang menurut gue ngerasa keberatan. Kenapa gue ngerasa keberatan? Karena jadwal gue istirahat sama jadwal gue kerja itu tabrakan. Kadang tuh klien tuh nggak ngerti berapa lama rendernya, berapa lama revisi gitu kan. Saat ini nih kalau misalkan lu udah ngedit nih, biasanya kalau di KineMaster tuh udah cut satu persatu, itu kan udah backsound itu udah menyusunkan, udah menyesuaikan. Tiba-tiba dia pengen ganti backsound, kalau nggak ganti backsound tiba-tiba dia pengen color gradingnya diatur. Dan jujur gue color grading gue nggak bisa color grading. Itu pun gue nyari LUT di YouTube atau enggak di Google, gue nyari LUT. Apalagi sekarang udah ada cara lain gitu. Emang dari dulu ada sih caranya, tinggal kita synchronize kalau nggak salah. Bisa disinkronize kalau nggak salah. Color grading ini gue kasih fotonya nih.
Simpel banget aja. Nyari kayak gituan setahun setengah gue. Itu gue banyak relasi. Jelang beberapa waktu gue mulai freelance di band. Gue kenalin, gue ngajak temen gue yang dulu yang 7 tahun lamanya tidak bertemu dari tan yang sangat dalam gitu kan. Gue nggak tahu berapa tahunnya. Gue punya temen lama banget namanya Taufik. Dia dulu editor juga. Gue dulu sama si Taufik ini emang punya niatan bikin channel YouTube gitu. Gue emang punya niatan bikin konten YouTube sama si Taufik ini, cuman nggak pernah kesampaian. Dan alhamdulillahnya setelah gue kenal relasi editor sana sini, akhirnya gue undang si Taufik buat kerja sama ngedit bareng gue. Gue kenalin dia ke Arjun. Setelah itu gue mulai agak hampang kan. Yang tadinya ngurus 3 channel, tinggal ngurus 2 channel, Ben sama Arjun. Oh ada juga tambahan, kalau misalkan Rara Raisa gitu kan, itu pacarnya Bang Arjun. Kadang kan dia juga kadang lempar project. Kalau misalkan ada project dari dia gue kerjain juga. Tapi si Boy gue lebih ke dapet pembelajarannya sih. Yang pertama waktu, men. Shit. Waktu yang ngajarin gue tentang gimana gue harus disiplin, gimana gue harus komitmen. Makanya kalau gue ditawarin nih dimanapun gue kerja, gue nggak akan pernah mau kontrak, gue nggak akan pernah mau komitmen, karena gue nggak mau main-main sama komitmen, karena gue nggak mau main-main sama janji. Karena setiap orang yang dipegang itu omongannya dan kepercayaannya. Kalau misalkan gue udah ngecewain kepercayaan gue di orang lain, cewanya lumayan agak berat juga buat nerimanya. Ya gue juga dulu sebelum di Bandung gue sempet megang channel Yunus juga, Yunus Asmita. Sorry banget Bang Yunus, sorry banget nih kalau Bang Yunus nonton. Sorry banget, kelewat. Gue sempet pegang channel Bang Yunus juga. Kadang ada editor, kadang ada edit freelance dari Mas Don juga, YouTuber Tangerang. Ya begitulah, masih panjang ceritanya. Gue nggak mungkin dijadiin satu konten, karena ini bukan podcast close the door. Apa ya anjing, bingung kan. Gue mau bikin konten game, cuma anjing kalau nggak ada yang nonton. Ya, I love you so much. Thank you yang udah nonton. Ceritanya panjang, gue nggak mungkin dijadiin satu konten. Gue lanjut di part 2. Ya, subscribe channel gue. Nggak usah deh ngentot, nggak usah. Cukup tonton aja udah, bodo amat ngentot. Gue nggak pernah dapat AdSense juga seumur hidup gue. Tapi subscribe sih biar gue dapat duit juga sih di YouTube. Konten cuma buat duit, iya anjir. Gue mau lari kemana ngentot kalau nggak ngedit? Gue mau lari kemana kalau nggak kerja di media anjing? Ngegembel udah banyak, ngemis udah banyak, ditato malu-maluin tato gue. Mending kalau tato gue Hello Kitty anjing. Tato gue cuma plat lagi. Gue spill tato gue. Udah segitu doang tato gue. Sakit, tolong cobain aja sendiri dulu. Ya ntar gue lanjut part 2. Thank you udah nonton. Love you guys. Bangkit anjing, anjing muncul dari